Apa yang akan kamu lihat, apa dampak yang kamu rasakan dengan kamu tetap melakukan pendekatan yang seperti ini. Gitu. Terus dilanjutkan dengan apa sebetulnya yang kamu mau dari situasi ini. Jadi otonomi ini adalah si anggota tim atau si karyawan diberikan keleluasaan untuk ngatur kerjaannya. Dia merasa punya otonomi. Sekolah coaching pasti punya program leader as coach. Jadi silakan browsing sekolah coaching manapun. Dan teman-teman professional coach juga sebetulnya bisa melakukannya. Kamu lihat sebagai dampaknya. Apa yang akan terjadi pada diri kamu kalau misalnya kamu terus seperti ini? Gitu. Kan dia mikir ya. Nah, jadi coaching itu membantu dia berpikir. Kita bantu dia meluaskan sudut pandangnya. Ya kalau gue 3 bulan begini kayak sia-sia banget ya. Datang pergi kantor tiap hari 3 bulan terus begini doang. Reputasiku akan jelek. Ya kan, ya pasti performance nggak ngaruh. Terus saya menyia-nyiakan datang pergi pulang kantor dengan nggak dapat apa-apa. Gitu. Satu pertanyaan dong Mbak Upi. Apa yang akan kamu lihat, apa dampak yang kamu rasakan dengan kamu tetap melakukan pendekatan yang seperti ini. Gitu. Terus dilanjutkan dengan apa sebetulnya yang kamu mau dari situasi ini. Kadang-kadang lucunya ya, teman-teman kita kalau tidak ditanya emang nggak berpikir. Jadi pertanyaan itu sebenarnya kunci. Jadi dia kayak dibuka dengan pertanyaan itu, dia ngelihat apa yang saya mau ya. Saya kan nggak mau. Maksudnya pun kalau nanti resign dengan reference letter yang jelek, dengan teman-teman menganggap saya orang yang nggak berguna, cuma makan gaji buta gitu. Jadi apa yang kamu mau? Oh iya ya, apa yang saya mau ya? Saya tuh sebenarnya nggak suka Pak, kerjanya rutin gitu. Nah terbukalah jalan kan. Oke, dengan kamu pengen bisa lebih berkembang, apa yang kamu bisa lihat dari situasi ini untuk kamu nggak jadi rutin? Terjadilah diskusi itu. Ya udah, itu buat yang motivasi. Ya, jadi buat tim yang loyo bisa banget. Nggak pakai otot. Bener, bisa banget nggak pakai otot. Ajak ngomong yang membantu mereka untuk melihat ke dalam dirinya dan ngecek, rugi banget. Kalau misalnya mau keluar ya keluar aja sekalian gitu. Tapi nggak yang cuma datang pulang kantor terus yang menyebarkan ketoksikan di kantor gitu. Dia bisa lihat resikonya apa ke dia dari apapun yang dia lakukan dengan dia tidak termotivasi. Jadi lebih nendang Mbak Opi daripada kamu lalilu gitu, lebih nendang. Bisa jadi tim yang loyo ini juga dia nggak sadar kalau misalkan dirinya loyo. Dengan ditanya gitu dia jadi lebih sadar, bahasa kerennya awareness. Dia benar-benar animo bahwa iya ya, oh iya saya tuh loyo ya gitu ya. Ini loyo ya. Jadi mereka diajak gitu ya Mbak Pipin ya untuk bisa membuat membayangkan gambaran resiko, tapi datangnya dari diri sendiri. Gitu. Tapi memang nggak bisa single approach ya, Mbak Upi ya. Kalau misalnya tadi dibilang tim loyo gitu ya, cuma diajak coaching, diajak ngobrol, terus tiba-tiba merasanya, maksudnya gini, coaching itu juga bukan satu obat yang kemudian, selesai seluruh masalah, gitu. Jadi aku seringkali menyarankan kepada teman-teman HR terutama, coba deh dibikin journey, coba deh dibikin sebuah. Jadi saya tuh sekarang percaya bahwa kalau misalnya cuma training doang gitu ya, aduh itu ngabisin duit. Ya seneng happy hari itu ya. Terus budgetnya kepake lah. Tapi saya saranin ke teman-teman HR atau teman-teman leader, kalau bikin program tuh minimalnya 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalaupun ada training, lanjut dengan coaching. Habis itu coaching lagi, habis itu ada evaluasinya, ada tambahan assessment, ada tambahan feedback. Jadi terasa berubah satu hal. Naik gitu, naik. Kalau dia udah terbentuk dalam 3 bulan, udah habis itu tinggal digulirkan lagi, gitu. Jadi kalau misalnya terus teman-teman, oh baiklah timku loyo, aku akan melakukan pendekatan coaching gitu ya. Terus lapor ke kita, nggak terjadi apa-apa, nggak ada bedanya. Ya nggak bisa, cuma sekali gitu. Ya akan ada prosesnya gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman jadi tahu bahwa oh iya ada pendekatan lain yang lebih powerful dan nggak susah sebenarnya ngerjainnya. Nggak susah ngerjainnya. Aku bayanginnya jadi kayak gini Mbak Pindah. Jadi coaching itu ya, pendekatan secara coaching itu adalah yang mungkin secara proses tuh
lamanya di depan, tapi hasilnya lebih permanen, gitu ya. Karena memang memanusiakan tadi, jadi orang jadi lebih tahu, gitu ya. Oke. Nih saya jadi ketagihan nanya yang lain. Gak apa ya Bu Pipin ya. Tadi ngomong tim loyo. Nah, sekarang kalau penyakit di kantor, selain tim loyo, itu kan ya ini sih dinamika kantor ya. Suka ada aja orang-orang yang toksik. Toksik itu diantaranya kayak tadi Mbak Mila sempat cerita nih. Dia loyo, dia nggak termotivasi, gitulah sebutlah begitu. Alih-alih dia mengkomunikasikan itu dengan siapapun, dia sebarkan lah gitu ya. Dia sebarkan ini ke seluruh kantor bahwa nggak enak ya misalnya, nggak enak ya kerja di sini dan lain-lain. Untuk tim dengan dinamika yang kayak gini nih, orang-orang yang ya sebutlah kalau bahasa sekarang toksik gitu ya. Gimana cara kita masuk dengan pendekatan coaching ini sebagai leader, Mbak? Pendekatan coaching ya. Untuk teman-teman yang toksik ya, kalau saya memang merasa salah satu kekuatan coaching adalah membantu dia menyadari, kan tadi Mbak Opi bilang awareness ya, menyadari sebetulnya dia punya pilihan lain selain toksik ya, dan dia punya kesadaran dampaknya buat dia sendiri ya. Jadi satu yang berikutnya adalah membantu dia melihat goalnya. Sebenarnya toksik itu dia pengen apa sih? Dia pengen ada perubahan misalnya. Dia misalnya sebenarnya dia kepengennya leadernya berubah. Ya misalnya leader tuh janganlah kita disuruh kerja 12 jam sehari. Terus kemudian dia toksik lah, dia cerita, leadernya pakai gitu lagi kan gitu ya. Jadi dia tahu bahwa tujuan dia adalah membuat leadernya atau membuat suasana kerjanya lebih enak gitu. Sebenarnya yang challenge tuh buat leader juga sih, Mbak Opi. Ketika melihat teman toksik, rasa di hati kita itu pengen langsung pites. Atau tapi ini terus ditentukan ya. Kadang-kadang aku juga kalau sama teman toksik pengennya aku panggil aja terus bukannya coaching tapi feedback. Oke. Jadi feedback dulu. Kalau memang dia punya keinginan buat berubah, baru kita pikirkan coaching. Tapi kalau misalnya toksik ini kan kayak air susu, gimana? Air Nila. Iya, Nila setitik ya, bisa rusak susu sebelanga. Kalau aku sih, aku ambil si nilanya. Ya, coaching bisa jadi cara dengan tadi ya, membantu dia melihat bahwa opsinya ada loh selain dia toksik. Ya, kalau kamu mau saya berubah, kamu ngomong aja langsung, punya opsi. Dan sadar bahwa itu adalah dampaknya tentu saja ke dia lagi. Itu kalau coaching. Tapi pendekatan yang lain adalah juga feedback. Ya. Feedback itu lebih straightforward ya? Lebih straightforward. Saya melihat sendiri waktu kamu di meeting kemarin kamu ngomong begini. Kamu bisa lihat nggak dampaknya apa? Saya melihat teman-teman jadi benci sama organisasi, benci sama tim. Nah, saya kepengen kamu lebih apa, ya, sehingga dia berubah, gitu. Jadi kalau feedback lebih straightforward. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya nilai setitik itu kan rusak sebelangnya cepet ya. Nah, jadi ada situasi-situasi yang menurut aku ambil feedbacknya dulu. Kalau misalnya cocok, baru kemudian masuk ke coaching. Kenapa begitu? Karena coaching adalah percakapan yang basisnya adalah dia percaya sama coachnya. Ya, sementara di konteks ini. Dalam konteks ini kan dia toksik. Dia dipanggil aja udah, apa nih Bapak? Iya. Jadi mungkin trustnya nggak muncul gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak trust sama si leader yang diajak ngomong, at least leadernya punya kewajiban, punya akuntabilitas buat menyelamatkan teman-teman supaya tidak teracuni, kan toksik ya, supaya nggak beracun. Jadi menurut aku tadi ya mesti diingat bahwa si leader ini punya beberapa tools yang kemudian bisa dia pakai. Tapi kalau toksik di satu sisi leadernya juga harus lapang dada kali ya Mbak Opi ya. Maksudnya melihat bahwa, dan ini latihan loh, karena ada leader yang nggak bisa ngeliat positifnya juga. Baiklah, aku jadi tahu bahwa ada sesuatu di tim ini yang harus diperbaiki. Udah tarik nafas dulu aja, udah. Kalau aku melatih diriku untuk bisa melihat hal positifnya dulu. Habis itu kemudian jewer sih tetap.
Tapi minimalnya saya dapat informasi ini adalah sebuah feedback bahwa ini ada sesuatu yang nggak bener nih. Ada sesuatu yang harus kita ambil tindakan cepet nih. Abis anaknya dikasih feedback, abis itu aku bikinlah pertemuan sama teman-teman bahwa kita inginnya begini, kita pengen mengembangkan. Jadi tadi balik lagi ya, nggak satu approach gitu. Kalau toxic menurut aku sudah agak lebih levelnya perlu perhatian spesial ya, dan cepet gitu, dan harus cepet. Karena kalau udah culture-nya semua orang ngeluh, siapa yang mau capai target? Nggak ada, nggak ada, ya. Dan ini jadi menunjukkan bahwa memang leader itu juga punya beberapa approach yang bisa digunakan. Tidak menurut tadi kalau mau leader as coach, yes, dari situasi tertentu performance gitu ya. Tapi dalam beberapa hal tertentu bahwa ada hal lain yang lebih pas cara toksik. Karena kalau ngomongin toksik mungkin ini kan sesuatu hal yang mungkin jadi uncontrollable, di luar kontrolnya leadernya, dan bagaimana dia harus meneruskan ini. Mbak Pipin seru banget. Ya, soalnya kalau toksik itu memang kita harus jeli melihat masalah yang sebenarnya apa. Misalnya sistem di organisasi yang perlu diganti, polisinya yang perlu disesuaikan, bisa jadi hal-halnya bukan masalah leader, bukan masalah performance. Tapi ya itu policy apa yang bisa kita sesuaikan, ya kan, sistem apa yang perlu dibikin mudah supaya teman-teman kerjanya lebih enak, atau ada teknologi barukah yang perlu kita ambil supaya kerjanya lebih nyaman gitu. Jadi memang tarik nafas terus, ini masalahnya adalah apa yang membuat orang-orang toksik. Itu satu. Seperti halnya yang motivasi ya, aku jadi ingat, boleh gak balik ke motivasi? Boleh. Ya. Ini saya mau janjian dulu nih, itu panjangnya gimana dia? Ya, kita ngomongin toksik. Karena ini jadi sesuatu hal yang memang kayaknya nggak pernah ada tuh suatu organisasi merencanakan pengen toksik gitu ya. Ya, betul. Tapi ini jadi terjadi. Ya, betul. Nah, sebelum sampai ke toksik, ya, kita perlu, ini setiap saat, kalau toksik kan sesuatu yang harus di handle cepet gitu ya, biar dia nggak nyebar kemana-mana. Nah, sebelum masuk ke toksik, nah aku tadi mau inget Mbak Opi cerita mengenai motivasi gitu. Sekarang ya, bukan sekarang, zaman dulu waktu aku masih muda, masih kecil ya, kita tuh pakai ilmunya cuma reward and punishment, bener nggak? Yes. Ya, carrot and stick, reward and punishment gitu. Jadi kalau nggak termotivasi, kasih reward gitu, atau ya punishment. Sekarang teman-teman aku suka pakainya teorinya Daniel Pink. Nah, Daniel Pink itu bilang ada 3 elemen yang relate sama motivasi. Yang pertama adalah otonomi, yang kedua mastery, yang ketiga adalah purpose. Jadi otonomi ini adalah si anggota tim atau si karyawan diberikan keleluasaan untuk ngatur kerjaannya. Dia merasa punya otonomi, dia bisa pokoknya capai target segini ya. Terus dia bisa lebih kreatif untuk mencapai itu, nggak harus 1, 2, 3, 4, 5 ya, awas ya kalau salah gitu. Jadi ada otonomi. Kalau mastery memang dia didorong, diberikan sebuah lingkungan yang membuat dia bisa lebih kompeten. Itu memotivasi lo ya. Kebayang gak sih kerja terus-terusan terus kayak gue udah jago di situ, terus gue ngapain lagi gitu. Jadi mastery itu adalah proses di mana kita memastikan dia naik terus kompetensinya. Dan purpose ini, ya tahu dong lah ya purpose ya. Kalau misalnya sebagai manusia dia kerja cuma datang pulang, nggak paham sebetulnya kenapa dia melakukan ini, udahlah, kebayang bagaimana tidak termotivasinya dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi toksik gitu. Jadi otonomi, mastery, purpose, teman-teman leader juga perlu sediakan lahannya gitu. Makanya kalau misalnya ada anggota tim yang tidak termotivasi, jangan kemudian keseluruhan dosanya ya diberikan kepada si anak itu gitu. Leadernya juga perlu memastikan lingkungan yang dia create gimana, sistem yang dia ciptakan supaya anak-anak mau mencapai target gimana. Terus kemudian merangkul mereka sebagai manusia dan nanya, kamu sebenarnya apa sih yang penting buat hidup kamu, bagaimana pekerjaan ini bisa membantu kamu memenuhi itu gitu. Ini tambah seru kan jadinya. Gitu. Dan ini jadi menjawab kali teman-teman yang mau di rumah yang selama ini mentok gitu
gitu ya. Mungkin untuk organisasiannya apa ya, kenapa ya, reward udah, jor-joran, punishment juga kurang sadis apa gitu ya. Tapi tuh tetap nggak berjalan gitu. Dan rasanya di sekitar aku pribadi sering denger Pak Pipin, teman-teman yang mengeluhkan soal ini gitu ya, kayak kok masih nggak jalan. Ternyata ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Ada. Dan bener banget, itu tergantung tipikal orangnya ya Pak Pipin ya. Tergantung tipikal timnya bagaimana, apakah dia otonomi ini juga bisa memboost energinya dia, motivasinya dia, gitu ya. Begitupun dengan 3 aspek lainnya. Nah, balik lagi tadi kan Mbak Opi, ketika leader belajar coaching, ketika leader kemudian berpikiran atau menyadari bahwa peran dia ngembangin orang, mencapai target, melakukan perbaikan, ini kan leadernya yang jadi keren ya. Iya. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa ini saya baik hati, ini saya ngembangin kamu, ini saya keren loh karena saya mencapai target. Semua ini baliknya ke si leadernya gitu. Jadi kalau ada leader yang melakukan pekerjaan terus begitu-gitu aja, nggak mempelajari atau melakukan hal buat pengembangan dirinya, nggak nyobain jadi coach, nggak kemudian belajar memotivasi, rugi banget jadi leader gitu. Kalau jadi leader ya pol-polan gitu. Nikmati semua proses gitu, karena happinessnya beda banget. Dan akhirnya kalau bisa melihat dari kacamata perusahaan yang lebih luas Pak Pipin, sebetulnya dengan sebutlah dia assign gitu ya, leadernya dia belajar deh coaching, belajar deh leader as coach deh, nggak usah ngomong coaching profesional gitu. Sebetulnya dia menginvestasikan banyak hal di sini. Banyak. Kalau aku boleh lebih sadis lagi ya Mbak Opi, kalau misalnya ada organisasi yang tidak menginvestasikan leader buat belajar jadi coach ataupun leadership, itu nekat sih. Itu sih kayaknya nekat. Itu nekat sih. Maksudnya mereka tidak menyadari bahwa itu jalan untuk membuat organisasi benar-benar kalau nggak kemana-mana ya ketinggalan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu organisasi yang nggak punya program leadership, nggak punya program untuk mendorong leader jadi coach gitu, aku pikir itu adalah sebuah kenekatan yang hakiki. Kenekatan hakiki lagi benar gitu. Yes, oke. Dan akhirnya jadi kita mesti ngelihatnya tuh bukan cuman short termnya ya. Gitu. Kalau tadi kan kita pertama ngomong tuh dari pelan-pelan ya Mbak Bida, bagaimana dia bisa memberdayakan orang-orang, kemudian tim, ternyata jangka panjangnya luar biasa. Ya luar biasa. Kalau aku jadi organisasi sih nggak mikir sih kayaknya Mbak Pipin. Kita invest leader gitu ya, sebutlah suatu nama leader. Tapi long termnya dia bisa punya apa? Punya tim yang perform. Bukan cuma perform tapi termotivasi. Itu kan kayak apa? Iya benar. Dan kalau aja kita nanam pohon, aku lihat pohon soalnya nih ya, nanam pohon aja kita sabar, nungguin dia sampai berbuah gitu ya. Ya kita harus lebih sabar juga ketika ngembangin orang. Jangan kemudian habis ada program leadership terus kita bilang mana, nggak jadi apa-apa gitu. Nggak bisa juga begitu. Jadi kita memang harus seperti halnya nungguin pohon ya, nungguin manusia itu juga kita sadar bahwa nggak instan gitu. Tapi ada satu leader yang aku ketemu ya, salah satu klien, menarik deh. Jadi even waktu itu HR-nya yang bilang, Pak ini mahal loh Pak, training ini programnya mahal loh ya. Terus jadi si HR-nya yang ngerasa kayak, Bapak bener nih mau ngeluarin duit segini buat sebuah program leadership gitu. Terus si leadernya bilang apa? Kalaupun nggak jadi apa-apa kita dapat pahalanya. Terharu banget. Maksudnya ya kalaupun nanti dia mau keluar nggak apa-apa, tapi kita sudah berpahala karena kita meletakkan itu buat tim gitu. Jadi kalau misalnya leadernya udah punya filosofi kayak gitu ya, ya semangat kan. Jadi semua orang juga belum program leadership aja semua orang udah kayak kena hati. Iya ya gitu. Ya. Mudah-mudahan didoain ya. Semua leader-leader di organisasinya punya sebuah keyakinan yang sebulat itu, yang sekuat itu bahwa ini bukan cuma ngembangin organisasi, ini ngembangin satu manusia yang utuh, dan ini nilai ya, itu sebuah nilai-nilai yang mungkin lebih, kalau itu dari sudut pandang saya ya, lebih dari sekedar
target organisasi tercapai. Karena kalau organisasi nanti kinerja itu banyak hal lah ya. Ada hujan puyuh, angin badai di luar gitu kan, hal lain. Tapi ketika timnya dijagain, ya dia udah dapat sesuatu gitu. Dengan merasa bahwa gue udah all out jadi leader dan tujuannya bukan hanya ngembangin organisasi tapi mengembangkan orang ya. Itu kan mulia banget sebetulnya, very noble. Tercatat ya. Betul, gitu ya, betul. Yang apa sih namanya udah ini berarti jadi kayak bukan pendidikan, ilmu. Ya. Ilmu yang ya kita tahu betul bahwa gimana trennya. Jadi semua sudut pandang jadi menarik gitu ya. Iya ya, emang menarik sih, emang seru banget ya. Iya. Kalau ngomongin ini kayak nggak habis-habis ya, ini kita ya. Memang mudah-mudahan juga jadi memberikan insight bahwa iya nggak bisa habis gitu. Ini satu hal yang kemudian wah nyebar kemana-mana, jadi panjang. Iya. Dan Mbak Ipin sampai sekarang tadi dampak baik udah kita nggak usah sebutkan ya, dari sudut manapun kayaknya oke gitu. Kalau dengar cerita yang menginspirasi, pernah nggak Mbak Ipin dengar cerita sebagaimana orang masih mempertimbangkan hal ini? Mempertimbangkan. Iya, jadi kayak Amin nggak ya, perlu nggak sih gitu? Apa sih yang dipertimbangkan jadi pertimbangan? Yang dipertimbangkan kalau misalnya, which is banyak organisasi bilang gitu ya, bisnis lebih penting. Ya, jadi maksudnya KPI mereka memang untuk mensukseskan bisnisnya, untuk mencetak numbersnya. Ya, jadi kalau misalnya dibilang uang, yang adalah sering sekali dibilang bahwa nggak ada budget, aku kok nggak percaya ya. Nggak percaya sih. Ketika leader dan organisasi merasa bahwa pengembangan orang itu penting, pasti ada duitnya. Ya, kan nggak usah yang terlalu wah gimana amat, bisa diatur lah soal investasi gitu. Tapi kalau buat saya memang tidak menyadari bahwa bisnis itu tidak bisa dipisahkan dari orang, gitu. Dan kalau misalnya tidak dilakukan, berarti leadernya pun mungkin tidak punya ownership buat pertumbuhan organisasi. Ini leader yang kalau misalnya bukan owner ya, jadi owner, terus kemudian ada manajemen di situ. Nah, jadi ya leader itu memang perlu belajar ya. Atau perlu, nah kalau saya sebenarnya lebih gini Mbak Ovi, kalau misalnya belum tahu bagaimana magicnya, ambil satu sesi lah professional coach ya. Karena teman-teman kita juga, teman-teman aku pun ada yang nanya, Pin lo tuh jadi coach ngapain sih? Gitu kan. Terus ya ngobrol, terus ngapain gitu. Jadi juga gak kebayang apa yang terjadi dalam percakapan itu. Ya memang biar bagaimanapun juga, kita ngomongnya agak panjang ya. Biar bagaimanapun juga ada yang mudah terketuk hatinya dengan coaching, ada juga yang enggak. Dan itu ya dinamika aja. Kalau misalnya dia kemudian merasa bahwa memang nggak keren nih gitu ya. Tapi silakan dicek atau buka saja sudut pandang ya, bahwa ada beberapa pendekatan yang bisa dipelajari dan kemudian dicobain. Iya. Gitu. Ini soal open minded ya. Iya, betul. Dan aku jadi ingat satu klausul yang namanya impact movement. Gitu ya. Kalau bicara yang leader as coach atau hal-hal baik seperti ini kan kayaknya aku mengerti ini impact movement tuh kena banget tuh Mbak Pipin ya. Mungkin dia belum melihat dampak baiknya, tapi saat melihat orang lain juga berhasil, mungkin suatu saat dia juga mengalaminya gitu kan. Jadi kayak oke, ternyata menyenangkan. Iya, betul. Sip. Dan Mbak Pipin nih, orang kalau misalkan para leader pengen dong belajar coach gitu ya, siapa orang yang atau kemana mereka harus cari informasi itu paling dekat kemana sih? Sekarang kayaknya banyak banget ya. Jadi yang paling pasti sekolah coaching pasti punya program leader as coach. Jadi silakan browsing sekolah coaching manapun, dan teman-teman professional coach juga sebetulnya bisa melakukannya.
Mbak Opi, aku ya di Animo sendiri juga punya program. Leader coach ada nggak? Adalah ya kan. Jadi iya. Jadi aku sih sangat senang mengajarkan ini ya. Maksudnya kalau kita punya ilmu, aku juga ngerasa punya kewajiban buat berbagi. Jadi sangat terbuka ya. Kalau misalnya mau ngobrol, mau nanya atau mau training atau mau apapun lah. Karena buat saya ilmu itu memang nggak bisa disimpan buat kita sendiri. Jadi memang ada kewajiban kita buat membagikan ilmu. Jadi kalau misalnya mau leader as coach, iya. Langsung komen di bawah ini. Dan tidak terbatas dengan sangat senang hati lah berbagi. Pokoknya kita siap berbagi gitu ya, sebagai apapun kita gitu ya. Dan ini tidak terbatas pada korporasi kayaknya Mbak Pipin ya. Organisasi, pada apapun gitu ya. Nah buat teman Animo yang merasa kayaknya aduh pengen nyobain kok kayaknya seru banget kok, karena kayaknya vibes-nya positif banget, boleh komen di bawah sini. Itu coaching sama kita ya. Nah, ngalamin dulu ya. Iya, cobain dulu rasain. Nah, dengan senang hati ya. Kalau misalnya memang ada kebutuhan pengen ngobrol ya. Siap. Dan teman Animo yang mau punya pertanyaan lanjutan, tadi kayaknya nggak tadi aja kita ngomongin apa jadi ngomongin kemana-mana ya, karena emang nyambung banget ya Mbak Pipin ya. Dan buat teman Animo yang masih punya pertanyaan seputar leadership korporasi, ada jagonya nih gitu ya. Silahkan boleh memberikan komen atau bisa hubungin kita di macam-macam sih Mbak Pipin, bisa komen, bisa kontak kita di Instagram kita di Animo Indonesia gitu ya. Dan kalau dari pembicaraan ini saya coba ramu ya Mbak Pipin, nanti mohon ditambahkan di koreksi kalau sekalian yang salah. Jadi kalau bicara leadership itu adalah menyesuaikan zaman ya. Karena leadership itu adalah bagaimana kita menghadapi orang yang yang kita lead gitu ya, gitu Mbak Pipin ya. Kalau misalkan kita bicara tipikal generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang berbeda, sehingga muncullah beberapa hal-hal baru juga untuk memanage-nya. Diantaranya adalah dengan pendekatan yang coaching tadi. Dimana pendekatan ini aku suka banget loh kalimatnya Mbak Pipin, memanusiakan tim. Dimana satu persatu baik personal maupun secara tim ini akan diajak untuk terlibat dalam langkahnya mereka. Itu ya Mbak Pipin ya. Kan ditanya mereka maunya apa gitu ya. Benar. Orang kalau nggak ditanya maunya apa terus kayak nggak kepikiran ya. Tapi begitu ditanya kamu maunya apa, dari aku maunya apa. Dan ditanya. Iya dan oh iya ya aku mau ini. Oh saya punya. Nah itu aja udah bikin motivasi kan ya Mbak Opi ya. Betul. Jadi dianggap ada gitu, nggak cuma sebagai alat. Dan nggak cuma coaching sebenarnya kalau untuk leader, bahwa ada beberapa pendekatan lainnya di mana leader yang baik ini juga pada akhirnya dia punya alat. Contoh yang paling dekat tadi ngomongin soal toxic. Toxic itu juga ada beberapa hal yang tidak selalu melulu coaching. Gitu. Ada hal-hal yang bisa dilakukan dan ini jadi banyak banget membuka mata. Ternyata ilmu terus berkembang. Gitu Mbak Pipin ya. Wow, yes. Tujuan saya untuk menyerap ilmunya Mbak Pipin sedikit itu sudah terjadi di tempat bicara ini. Seru banget. Aku senang sekali. Makasih ya. Terima kasih. Mau teman Animo. Kesempatan berikutnya kita serap lagi ceritanya dengan senang hati. Terima kasih Mbak Pipin. Jangan kapok, jangan bosan. Ditunggu lagi di teman bicara. Ketemu sama teman-teman Animo lainnya. Gitu ya. Sampai jumpa di podcast lainnya. Kita akan bicara mengenai banyak hal. Silahkan akses. Jangan lupa subscribe Mbak Pipin, like dan komen. Kapan lagi ada Mbak Pipin? Dan sampai ketemu lagi teman Animo.